Halo semua, kembali lagi di channel Kang Gadget. Kali ini gue pengen ngebahas satu handphone yang sebenarnya tuh udah pernah masuk wishlist gue dari gue waktu masih sekolah ya. Jadi ini adalah sepuhnya dari si Google Pixel, yaitu Google Nexus 5. Bukan sepuh terakhirnya sih, tapi salah satu sepuh dari si Google Pixel, yaitu Nexus. Dan ini adalah Google Nexus 5 yang dibikin sama LG sebelum yang 5X ya, kan ada yang 5X sama yang 5 biasa. Nah itu yang 5 biasa. Gua tuh jadi teringat dulu itu tuh waktu acara Indonesian Cellular Show. Dulu tuh ada acara itu, nggak tahu sekarang ada apa enggak ya, di GBK. Pada saat itu gue masih sekolah dan gue kesana dan gue lihat HP ini gitu, baru banget di launching. Kayaknya sekitar 2014 deh. Soalnya ini tuh HP launchingnya dia 2013 dan masuk Indonesia itu sekitar 2014. Jadi pas gue lihat itu gue sangat amazed gitu ya dengan HP ini karena desainnya kecil, kotak, dan dia tuh kalau nggak salah satu yang pertama pakai Android KitKat pada saat itu ya. Dan setelah bertahun-tahun gue pengen, akhirnya gue punya juga nih ya. Meskipun bukan barang baru ya, dan ini termasuk barang second, tapi gue cukup bangga gue punya HP ini. Karena menurut gue akhirnya gue bisa dapet gitu HP yang kayak gini juga. Dan kita lihat dulu ya dari kondisinya dulu. Jadi gue dapat kondisi yang sebenarnya ada dusnya doang dan juga HP-nya aja. Jadi kondisinya kayak gini. Ini agak kotor sebentar, kita lap dulu ya. Ya agak susah. Kalau dari depan tuh ini adalah ada layar sekitar 5 inci. Ini 4,9 inci gitu ya. 4,9 berapa gitu. Dia itu udah Full HD 5 inci dengan kerapatan pixel sampai 400 berapa ya? 445 ppi ya. Kira-kira sekitar 445 ppi. Terus juga ada kamera depan yang 1,2 megapiksel. Cuma itu aja. Sama ini nih yang paling ikonik tuh ini. Entah kenapa gue suka banget lihat modul speaker telepon yang bentuknya kayak gini dulu. Kelihatan nggak nih? Yang bentuknya tuh kayak gini gitu, kayak grill gitu. Terus desainnya ya kayak gini, dia nggak punya tombol kapasitif ya, jadi udah pakai tombol yang di dalam itu, tombol virtualnya. Terus ini ada sensor-sensor juga di sini. Jadi udah kepasang anti gores. Terus di bagian bawahnya dia tuh masih pakai micro USB coy. Dia ada speaker micro USB dan speakernya satu doang sih setahu gua. Jadi satu lagi mic. Itu terus di bagian kanannya ya. Ini di kanannya ini dia ada SIM card dan juga tombol power. Terus di bagian sebelah kanannya kirinya itu ada tombol volume aja ya. Di bagian atasnya ini ada lubang jack sama mic juga. Ini mic dan ini lubang jack. Dan kalau kalian lihat tadi ini tuh kayak menganga gitu ya. Dan ya ini tuh menyangkut ke build quality-nya. Jadi banyak yang bilang pada saat itu tuh bahwa si Google Nexus 5 ini tuh punya kerangka yang jelek karena dia tuh frame-nya plastik, belakangnya plastik, dan ini tuh gampang banget pecah. Dan bisa kalian lihat sini ya. Ini tuh udah ada kelihatan retak-retak kayak gitu tuh. Ini tuh kayaknya gampang banget di bend gitu ya kalau mau di bend di bend test. Ini tuh udah kelihatan patah-patah gitu. Dan gue sebenarnya kemarin tuh lagi sempat nyari-nyari juga kira-kira frame-nya bisa diganti apa enggak gitu ya. Sama ini tuh udah menganga juga nih. Sebenarnya bukan karena baterainya kembung sih. Ini tuh bukan karena baterainya udah ngembung. Tapi itu lebih ke udah nggak ada cetekannya, ada yang patah gitu cetekannya. Jadi sebenarnya kita tuh bisa buka gitu dari sini loh. Padahal sebenarnya asli ini kan nggak bisa dibuka. Ada tulisan Nexus gitu. Di sini ada tulisan LG-nya juga. Dan ini ada kameranya yang simple banget, cuma satu kamera 8 megapiksel dan LED flash. Untuk merekaman dia ini bisa sampai 1080 30 fps. Kalau yang depan ini dia 720p. 720p 30 fps. Tadi gue lupa bilang, jadi kalau bisa dibandingkan dengan Pixel 2 XL nih yang gue punya, bisa dilihat perbedaan brightness-nya dan juga perbedaan ukuran layarnya ya. Ini 6 inci sekian, ini cuma 5 inci. Dan kayak gini. Dan gue punya yang warna putih, karena menurut gue warna putihnya bagus dua-duanya. Sangat berkesan. Perbedaannya seperti ini nih ukurannya. Jadi HP zaman dulu tuh nggak gede-gede amat ya. Dan kita akan nyalain ya.
Lihat tampilan Google-nya masih yang seperti ini. Nah, ini yang gue suka ya. Bootingnya itu tuh animasinya bagus gitu kalau menurut gue. Smooth gitu. Dibandingkan dulu tuh Samsung bootingnya jelek banget, kayak ada patah-patah gitu loh animasinya. Sementara ini tuh kayak smooth gitu. Makanya gue suka, pertama kali lihat reviewnya pun gue suka banget. Ya dulu cuma bisa membayangkan HP ini di majalah ponsel ya. Tablet ponsel. Siapa yang masih ingat tablet ponsel? Dulu gue langganan setiap 2 minggu. Nyari ke abang-abang koran. Ini udah booting, kita buka. Brightness-nya kita liatin. Nah, ini kelihatan kali ya. Nah, ini tampilan home-nya. Menurut gue dari layar ini masih bagus banget. Gue kebetulan dapat yang bagus banget. Layarnya nggak ada cacat dan ada anti korisnya juga. Dan sebenarnya tuh, ini kan gue nggak masang SIM card. Sebenarnya tuh SIM cardnya bisa juga. Dan kebetulan kemarin orangnya bilang SIM cardnya masih jalan. Tapi udah lama gak gue coba, jadi gue nggak tahu ya sekarang gimana. Nah, untuk tampilannya kayak begini. Tadi gue juga udah sempat install beberapa aplikasi. Dan ya, dia tuh masih pakai tombol home. Dan ini tombol kapasitifnya. Dan menurut gue nih untuk animasi masih lumayan mulus ya. Untuk HP yang umurnya udah berapa? Hampir 10 tahun ya? Iya 10 tahun coy. Buset, lama banget. 10 tahunan. Nah, kita lihat dulu versi Android-nya. Kita ke setting. Ya, buka setting aja agak lama. Tentang ponsel. Wah, motor. Nih, di sini tuh ada Android 6.1. Dia tuh dapat upgrade ke Marshmallow. Ya, dia Easter egg-nya kayak Flappy Bird ya. Mirip kayak yang Android itu sih, saya ingat gue apa? Android sebelumnya apa sih sebelum Marshmallow tuh? HIJKL Lollipop ya? Lollipop. Nah, dia mirip kayak gini. Oh iya, jadi gue baru ingat, dia tuh seingat gue, dia punya NFC. Seingat gue ya. Lupa gue ada NFC-nya atau enggak. Tapi harusnya kalau gini tuh ketok dan bayar tuh dia pakai NFC sih. Nanti kalau ada infonya gue taruh gambarnya di sini nih. Oke, kita coba cek lagi. Untuk tampilan masih bawaan gini, malah ada yang wallpaper ini. Ini kita pakai aja kali ya, keren. Anjay. Keren nih wallpaper yang ini. Nah, yang gua amazed itu layarnya tuh sharp banget gitu. Untuk nampilin icon-icon tuh kelihatan tajam-tajam banget. Layarnya tuh kelihatan tajam gitu loh kalau di mata gua. Sharpnya bagus ya, 450 ppi gitu ya di layar 5 inci dengan resolusi Full HD doang. Speakernya tuh bisa bagus, tapi kecil gitu. Ada iklan Google I.O. Ya, untuk speakernya bagus suaranya, bassnya juga sedikit terasa ya, tapi nggak yang wah banget. Tapi suaranya kecil gitu. Nggak kayak HP-HP zaman sekarang yang suaranya tuh kencang-kencang lah. Udah beda lah ya zamannya. Dan juga speakernya cuma ada di bawah doang. Terus untuk baterai ini tuh baru tadi gua selesai cas ya. Untuk memakai aplikasi sekarang emang sepertinya terlalu boros ya untuk HP ini. Soalnya ada baterainya, dia tuh cuma sekitar 2000-an aja gitu, 2300 deh. Ya, 2300. Terus kalau misalnya dipakai terus ya gampang panas. Dan kita lihat dari jeroan HP ini. Nah, jadi ini nama modelnya adalah Google Nexus 5. Terus nama kodenya Hammerhead. Dan dia punya RAM 2 GB doang. 2 GB doang dengan penyimpanan internal 16 GB. Anjay. Dulu tuh 2 GB masih masuk bagus ya. 2 GB tuh kayak standar flagship gitu loh pada zamannya. Baru tuh pas ada Asus Zenfone yang pertama tuh, baru tuh RAM 4 GB tuh muncul. Nah, sekarang kita lihat ke CPU. CPU-nya ini pakai Snapdragon 800. Ini adalah Snapdragon legenda yang menurut gua paling bagus di zamannya ya. Ini tuh flagship punya. Dia punya 4 core, quad core. Dan dia arsitekturnya 28 nanometer.
28 nanometer dibandingkan sekarang yang udah 5 nanometer, 4 nanometer tuh ya jelas kalah jauh ya kalau ketahanan baterai. Core-nya juga cuma 4, tapi sekarang lagi kepake cuma 2, sisanya istirahat. Terus kita lihat lagi dari layar. Bisa kalian lihat IPS jenisnya, Full HD, 4,95 dan 445 dpi ya. Wow. Dia GPU-nya pakai Adreno 330. Dan ya, ini adalah menurut gua IPS yang bagus pada zamannya karena warnanya sharp dan crispy. Tapi kalau zaman sekarang ya udah seadanya aja. Untuk jaringan dia itu bisa pakai 4G sih ya. Ya, ini ada LTE kelihatannya tipis-tipis LTE. Jaringannya bisa 4G. Tapi ya boros banget. Baterai cuma 2000, ya sekarang 83%, tadi 86% ya, baru berapa menit ini nyala. Padahal sebenarnya gue udah ganti baterai loh, dari baterai yang terakhir itu. Sekarang 2300 kapasitasnya. Nah, kita coba lihat nih. Android-nya, Android Marshmallow, ya gitu-gitu aja lah. Terus perangkat, kameranya 8 megapiksel dan lain-lain. Sekarang kita ke bagian kamera ya, kita cek kameranya. Set. Nah, ini adalah tampilan Google Nexus ya, pada zaman dulu tuh kayak biasa banget gitu ya. Cuma geser untuk video, geser untuk foto. Tapi menurut gue ada fitur yang bagus banget yang udah ada di sepuh-sepuhnya ini nih. Yaitu, ini dia, HDR Plus video. HDR Plus foto maksudnya. Jadi, ini adalah fitur killer yang membuat seri pixel itu tuh naik daun ya, karena kameranya bagus banget. Dan di update software itu udah ada gitu. Di update software di Marshmallow terakhir tuh udah ada fitur ini. Dan nanti gue bakal liatin hasil dari yang SDR-nya nyala dan juga SDR Plus-nya nyala dan juga yang tidak gitu. Terus di sini ada pilihan coba ada photosphere. Ini juga kayaknya udah jarang dipakai ya photosphere. Jadi kita bisa ngefoto kiri kanan gitu, nanti kita bisa bikin ala-ala foto 360. Terus ini ada panorama, lens blur. Lens blur tuh kayak, oh iya, jadi kayak bikin ini depth effect gitu. Jadi caranya tuh dulu dia tuh kita foto jarak gini, dan gitu kita disuruh naik gitu. Jadi dia ngambil depth effect-nya. Jadi dia ngambil depth effect-nya itu dengan cara naikin dari kamera HP kita gitu. Nanti gue bakal coba juga ya di sini hasilnya kayak gimana. Menarik soalnya. Terus kita lihat ke ini kan setelan, nanti dulu deh. Terus ada flash, ini juga ada kamera depan. Nah, kamera depan ini dia cuma 1,2 megapiksel dan bisa merekam sampai 720p aja. Dan kamera depannya dia nggak bisa foto SDR ya, jadi ya udah. Ini kamera belakang lagi. Kita lihat ke setelan. Nah, ini dia resolusi rekaman. Di sini kameranya bisa dilihat ya. 8 megapiksel, kamera depan 1,2 megapiksel. Rekaman videonya bisa sampai Full HD dan ini pasti 30 fps ya, belum ada 60 fps, 60 fps-an. Ini juga sama dan seperti itu aja. Settingannya sangat-sangat simple guys, nggak ada tuh mode pro di HP kayak begini karena dia yang fokusnya point and shoot gitu loh. Pencahayaan manual, wah apa nih? Kita lihat ya. Pencahayaan manual itu, oh dia nambah ini aja sih, nambah apa namanya exposure. Jadi ada pilihan pencahayaan manual nih, icon brightness gitu. Bisa kita lihat sini ada beberapa doang, kayak preset doang. Dan untuk fokusnya ini lumayan ya, lumayan cepet karena dia based on apa namanya cahaya gitu. Tuh cepet ya, lumayan ya. Padahal ini kondisinya di ruangan dan juga apa namanya cahayanya cuma cahaya studio doang gitu. Dan untuk shutter speednya kita matiin SDR plusnya dulu. Shutter speednya tuh cepatnya kayak gini nih. Tuh secepatnya secepat gitu. Terus kalau misalnya SDR-nya nyala, SDR plusnya ada loadingnya, terus pas kita lihat dia ada memproses SDR plusnya. Tuh. Dan hasilnya masih bagus sih surprisingly. Nanti gue coba kasih hasilnya di kamera deh. Walaupun memang pas di zoom itu apa namanya noise ya,
tentu aja noise. Tapi bagus SDR-nya. Jadi kan kita foto yang ini yang SDR plus, yang ini yang enggak. Nah, yang enggak ini lebih terang karena dia langsung jepret aja gitu, sesuai sama yang di kameranya. Kalau yang ini udah diproses, jadinya lebih kontrasnya lebih naik dan brightness-nya juga nggak terlalu jreng banget. Oke, ini perekaman dari si Google Nexus 5. Dia autofocusnya ada nggak sih? Baru di tab baru ada. Nah, kira-kira kayak gini sih untuk si videonya. Full HD 30 fps. Kita lihat ke sini, ya dia tidak bisa memfokus sendiri. Kudu di tab baru fokus. Ya, ini perekaman kamera depan ya. 1,2 megapiksel dengan perekaman 720p. Tuh ya. Burik banget ya kan? Dan ya, ini adalah aplikasi bawaannya juga cuma segini aja. Jadi beneran simple banget. Tadi beberapa ada yang gue nonaktifin aja gitu. Karena nggak begitu penting. Kita coba lihat YouTube ya. YouTube Kang Gadget. Ya, buka aplikasi aja ada delay-nya coy. Dan kalau dari sini, kalau dari YouTube itu kita bisa lihat video YouTube sampai Full HD, yang mana ini udah bagus banget ya, dan mengikuti standar dari video-video zaman sekarang. Baru aja kemarin itu Apple ngomongin tentang si iPad Pro M4 dan juga iPad Air. Terus kita coba lihat untuk video SDR. HDR video 4K 60 fps. Oh, bisa full HD 60 fps ya kalau muter video. Tapi opsi SDR-nya nggak muncul sama sekali. Dan juga, tapi kita nggak bisa ambil yang SDR ya, SDR-nya nggak nyala soalnya. Oke guys, jadi kesimpulannya, ini adalah HP sesepuh sebelum Pixel yang menurut gua punya kesan sendiri sih buat gua, khususnya pada saat waktu itu gua masih sekolah ya. Karena waktu itu gue cuma bisa lihat dan pengen dan berharap kapan punya gitu. Dan pada akhirnya gue punya juga. Tapi gue merasa kehilangan sesuatu, yaitu feeling excitednya. Jadi ketika gue punya ini ya udah, gue kayak punya aja gitu. Tapi kenangannya tidak gitu, gue tidak bisa membeli kenangannya, gue cuma bisa membeli barangnya aja guys. Tapi apa pendapat kalian tentang si Google Nexus 5 ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, gue lupa bilang. Ini kalau ngecasnya lama ya. Teknologi fast chargingnya kayaknya nggak secepat yang sekarang gitu. Kayaknya juga nggak ada fast charging kayaknya deh. Dan gimana menurut kalian nih tentang HP ini ya? Tadi dari foto-fotonya juga, videonya juga tadi gue kasih juga. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Gue penasaran apakah kalian punya kenangan seperti ini juga atau enggak. Sekian video dari Kang Gadget. Terima kasih nonton dari awal sampai akhir. Tanya aja kalau misalnya kalian pengen tanya tentang HP ini. Dan gue Ilham pamit. And bye. Buat thumbnail. Nah, gini kali ya. Nah, gini. Nah, kita buat thumbnail. Nah, dah. Kita nyalain lagi. Keren nih, keren. Selesai.